Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Bisnis perhiasan di Indonesia dinilai memiliki prospek yang menjanjikan. Potensi pengembangan sektor ini diantaranya didukung oleh mulai membaiknya kondisi perekonomian nasional tahun ini, populasi penduduk yang besar, pertumbuhan kelas menengah, dan faktor kultur masyarakat tanah air. Berdasarkan data tahun 2015, jumlah unit industri perhiasan dan aksesoris di dalam negeri mencapai 36.636 perusahaan dengan nilai produksi sebesar 10,45 triliun rupiah. Sektor ini menyerap tenaga kerja sebanyak 43.348 orang dan menghasilkan devisa melalui ekspor sebesar 3,31 miliar dolar Amerika. Sementara itu, nilai ekspor produk perhiasan Indonesia ke dunia periode 2011 hingga 2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 16,85% dengan nilai ekspor tahun 2011 sebesar 2,59 miliar dolar Amerika menjadi 5,34 miliar dolar Amerika pada 2016. Industri perhiasan merupakan salah satu sektor andalan bagi Jawa Timur. Hal ini terlihat dari kontribusi nilai ekspor produk perhiasan yang mencapai 3,44 miliar dolar Amerika atau sebesar 19,17% dari total ekspor non-migas di Jawa Timur. Pemirsa, bisnis perhiasan di Indonesia dinilai memiliki prospek yang cerah. Kementerian Perindustrian menilai bisnis perhiasan akan ditopang oleh perbankan ekonomi, masyarakat ditambah populasi penduduk yang besar, pertumbuhan kelas menengah, dan faktor kultur masyarakat Indonesia yang suka tampil memukau. Lalu bagaimana prospek bisnis perhiasan di Indonesia tahun ini? Untuk membahas hal tersebut telah hadir Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Ibu Gati Wibawaningsih. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Kalau kita bicara masalah bisnis perhiasan, tentu wanita langsung ya. Apalagi cocoknya sama Ibu nih hari ini. Cantik sekali Ibu dengan sepertinya cerah banget gitu ya. Kalau kita ngomongin masalah perhiasan nih. Saya justru terus terang sebagai wanita pasti tertarik, apalagi wanita-wanita di luar sana begitu ya. Tapi yang kita ingin tahu adalah untuk bisnis prospek perhiasan ini yang paling sangat cerah gitu ya. Kategori perhiasan seperti apa yang berprospek saat ini Ibu? Kategorinya? Sebenarnya kalau kategorinya itu macam-macam ya. Kalau kita lihat yang tradisional, yang batu akik tuh kemarin memang rada redup. Tapi kita akan angkat lagi. Karena batu akik tuh sebenarnya nggak ada matinya gitu. Cuman karena kemarin yang lalu tuh overvalue aja. Nah, terus kalau yang emas itu justru yang ekspornya tuh sedang meningkat tajam. Jadi kan tadi disebutin tuh sekarang kan nilainya udah sekitar 5 miliar US dollar ya. Nah, itu tuh apa namanya peningkatannya drastis banget dari 2015 ke 2016. Yang perak tuh juga nggak mati-mati. Oke, perak juga ada juga ya pecinta perak yang. Nah, namanya perajin tuh orang Indonesia tuh kan kreatif banget. Jadi perak nih sekarang agak susah kan didapat. Nah, jadi digabung sama batu. Oke, jadi akan bentuk seperti apa nih perak dengan batu misalnya? Apakah orang akan nggak gengsi gitu memakai perak? Pasti gitu ya Bu ya. Menjadi bagus juga ya? Iya bagus. Sekarang banyak lah kalau di pameran-pameran. Nah, itu kalau di pameran-pameran tuh sebagian besar industri kecilnya tuh, industri kecil menengah kita fasilitasi. Supaya orang tahu gitu. Kan nggak tahu kan, nanti sekali-sekali datang dong. Oh pasti. Nanti kita akan datang semua. Kalau perlu pemirsa juga harus bisa lihat ya. Iya, terus selain perak apa lagi Ibu? Perak, terus ada tembaga. Tembaga tuh yang dibikin kayak bunga-bunga gitu dipadukan dengan batu, itu juga ada. Kalau emas udah biasa lah ya, emas putih, emas kuning dipadukan dengan berlian atau batu itu udah biasa. Lalu bagaimana intan, berlian dari Indonesia sendiri? Nah kalau Indonesia tuh sebenarnya memang intan ya, dia karena kadarnya tuh pengasahannya kita belum sebagus luar negeri lah, seperti yang di Swiss atau di Belanda ya. Nah, kita lebih banyak masih import lah. Untuk bahan baku berliannya. Iya, bahan baku berliannya. Oke. Tadi Ibu sempat sebutkan di awal fasilitas dari Kemenperin. Seperti apa memfasilitasi teman-teman IKM ini? Kami fasilitasi yang jelas adalah pameran. Kita fasilitasi pameran dalam negeri itu ada 2 setahun. Bulan Mei sama bulan Oktober. Itu bulan Oktober di Surabaya, bulan Mei-nya ada di Jakarta, nanti datang. Kemudian kita fasilitasi juga di Hong Kong. Hong Kong kan hub
industri itu, hubnya perdagangan. Jadi kita di sana ada pameran besar di Hong Kong, kita fasilitasi. Tapi kalau di luar itu kita enggak, karena terlalu jauh juga. Kalau yang di Italia juga terlalu jauh, dan Eropa kan pasarnya kan lagi kurang bagus tuh. Jadi kita sementara ya diambil Asia aja. Nah terus udah gitu kita fasilitasi perbaikan mesin peralatan daripada perajin. Jadi kalau dulu masih ngasahnya itu masih susah gitu, sekarang kita pakai mesin. Nah di pameran-pameran juga, pameran perhiasan, kita itu undang negara lain yang memproduksi mesin-mesin untuk mengolah perhiasan, kita undang supaya IKM itu ngelihat, jadi dia bisa beli mesin itu. Berapa banyak mesin yang telah diberikan? Mungkin seperti apa bentuknya? Kita tuh bantuan mesin peralatan tuh bisa melalui kelompok, kita kasih langsung proposal dari mereka mau beli apa, kita fasilitasi. Itu dikasih 100% gratis. Yang kedua kita ada berapa banyak jumlahnya yang gratis itu, Bu? Tergantung alokasi dari dana setiap tahun ya. Tahun kemarin ini, berapa? Tahun ini kita cuma sekitar 300 jutaan gitu loh. Yang langsung gratis. Kenapa? Kalau gratis tuh kurang mendidik. Nah kita sekarang pakai fasilitasi juga gedein restrukturisasi. Restrukturisasi itu kita kasih potongan harga. 25% kalau mesinnya import, 30% kalau mesinnya produksi dalam negeri. Karena sebenarnya di Indonesia udah bisa sih bikin mesin pengasahan batu tuh udah bisa. Nah, itu pemerintah, dia tinggal bayar sisanya, gitu loh. Nah, itu lebih mendidik. Nah, ini anggarannya kita gedein, ini sampai 1 miliaran, gitu. Ini satu mesin itu harganya berapa, Ibu? Oh, macam-macam. Untuk pastinya untuk teman-teman yang IKM, mereka mampu berapa membelinya? Terserah. Karena yang tahu kan mereka kan. Yang disediakan oleh dari pemerintah? Jadi 1 miliar itu untuk banyak IKM. Jadi tergantung proposal dia. Sistemnya adalah first in first out. Siapa yang duluan ngajuin proposal, kita fasilitasi. Yang penting adalah satu, mesinnya harus baru. Yang kedua adalah benar-benar buat dia, bukan buat dijual itu mesin lagi gitu loh. Yang ketiga adalah penggunanya tuh emang benar-benar industri kecil dan menengah. Dan bagaimana caranya memastikan bahwa pemerintah tidak salah sasaran, yang menerima adalah betul-betul industri menengah? Kan kita validasi. Sudah jelas semuanya ya, Bu? Kita validasi. Pertama kita validasi dokumennya dulu, administrasi. Setelah dia mesinnya datang, kita survei. Mesinnya sendiri dari mana ini, Bu? Oh, macam-macam. Banyak kan sih dari Taiwan. Dari Taiwan ya? Dari Taiwan, dari Thailand, dari Hong Kong. Kualitas oke ya pasti dong? Taiwan sih oke lah. Tadi Ibu sebutkan ada beberapa teman-teman dari pengusaha IKM ini yang mungkin kalah bersaing dengan luar karena apa? Cuttingannya masih mungkin kurang halus, ataupun ukirannya kurang rapi. Saya sendiri sebagai pecinta ya, hanya mencintai saja ya, Bu. Belinya mah nanti-nanti ya. Saya sendiri melihat gitu, memang ya ketika para penjual ini memberikan ini impor yang dari Eropa, ini yang buatan Indonesia. Memang beda, Bu. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan kualitas kita? Jangan salah, itu itu sebenarnya kalau kita itu sebenarnya importnya itu sedikit kalau perhiasan. Sedikit ya, Iya. Kan kalau import tuh yang modern, itu adalah buatan Indonesia loh, hati-hati loh. Jadi kalau Mbak pergi ke Dubai, hati-hati loh, itu jangan-jangan buatan Indonesia. Jadi terbolak-terbalik begitu ya? Iya. Jadi kadang-kadang orang beli di sana itu buatan Indonesia. Kan kalau misalnya yang batu-batuan sih udah biasa ya. Jadi Mbak kan tadi saya udah kasih lihat ya ini ya. Ini tuh Indonesia. Ya, gitu itu cantik ya ternyata buatan Indonesia ya. Nah ini kan ini gabung sama batik loh, ini kawung loh, gitu. Nah bahan bakunya memang masih import. Bahan baku. Sedikit menarik ini bahan baku. Selain itu emas, mungkin perak dan lain-lain, bahan baku utama dari para pengrajin industri kecil menengah ini dari mana saja, Ibu? Kalau pelaku industri kecil dan menengah banyaknya mereka pakai bahan baku tuh batu mulia. Batu mulia ya. Itu seperti batu akik yang umum dikenal akik. Tapi kalau intan-intannya biasanya masih import dari India kebanyakan. Nah, kalau emas sendiri bagaimana cara mendapatkannya, Bu, teman-teman industri kecil menengah? Ya ada pasar dalam negeri, supplier juga ada. Karena kalau yang kecil kan dia import nggak bisa dikit-dikit. Nah, jadi dia gabungan. Nah, sekarang kita pakai fasilitas KITE. Kemudian import, tujuan ekspor. Kalau dia untuk ekspor, nah itu lebih mudah nanti biaya masuknya 0. Nanti kita akan lihat berapa ekspor Indonesia ke luar negeri seperti apa. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.